Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Kali ini ID Sejarah akan membahas mengenai kultur stelsel, sebuah kebijakan yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia karena dengan adanya kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel ini, banyak di antara kita dari bangsa Indonesia itu menjadi korban dari kebijakan kultur stelsel. Belanda mendapatkan banyak sekali keuntungan dari kebijakan ini, namun di sisi lain Indonesia eh, sangat dirugikan akan adanya kebijakan kultur stelsel atau tanam paksa ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kita flashback ingatan kita ya mengenai materi dari penjajahan bangsa Barat, terutama penjajahan bangsa Belanda. Di sini Pak Ardi memberikan satu timeline atau gambaran mengenai bagaimana bangsa Belanda itu bisa sampai ke Indonesia dan kemudian menjajah sampai masa kultur stelsel. Penjajahan bangsa Belanda itu diawali dari penjelajahan seorang penjelajah dari Belanda yang bernama Cornelis de Houtman yang sampai ke Banten pada tahun 1596. Kedatangan Cornelis de Houtman ini mendapatkan reaksi yang tidak terlalu baik dari Banten sehingga dia diusir dari Banten. Kemudian setelah adanya penjelajahan, berangsur-angsur orang Belanda datang ke wilayah Indonesia, melakukan perdagangan dengan orang-orang di Nusantara, dan kemudian berdirilah salah satu kongsi dagang terbesar dari Belanda, yaitu VOC. Nah, VOC ini didirikan untuk menandingi EIC dari Inggris. VOC sendiri berdiri dari tahun 1602 sampai 1799. Runtuhnya VOC itu dilatar belakangi karena adanya korupsi. Nah, setelah VOC runtuh, dilanjutkan pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda itu terbagi menjadi beberapa pemerintahan, yaitu yang pertama adalah pemerintahan pada masa penjajahan Perancis. Nah, jadi sebenarnya itu yang menjajah adalah Perancis, namun namanya nama atas nama pemerintahan Hindia Belanda. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian eh, pada tahun 1808 sampai 1811, Pak Ardi sebutkan saja ya, penjajahan Perancis itu dipimpin oleh Herman Willem Daendels eh, yang ditugaskan untuk melindungi wilayah Jawa dari serangan Inggris. Herman Willem Daendels memberikan banyak sekali kontribusi bagi Jawa terutama, dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Jan Willem Jansen. Pemerintahan Jan Willem Jansen inilah yang kemudian mengakhiri penjajahan dari Prancis di wilayah Indonesia, terutama di wilayah Jawa. Selanjutnya pada tahun 1811 sampai 1816 dijajahlah Indonesia oleh penjajahan Inggris yang terkenal adalah kepemimpinan dari Stamford Raffles. Selanjutnya terjadi sebuah perjanjian yang dinamakan Konvensi London yang mengharuskan Inggris mengembalikan wilayahnya kepada pihak Belanda, dan masuklah kita ke penjelasan dari pemerintahan Hindia Belanda. Jadi yang dulunya dijajah oleh Hindia Belanda yang versi Prancis, kemudian dilanjutkan benar-benar pemerintahan Hindia Belanda. Nah, yang akan kita bahas ini adalah pemerintahan dari kultur stelsel ini sendiri. Oke, tadi sudah saya jelaskan sekilas mengenai kultur stelsel. Nah, kita pelajari apa latar belakang dari kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel. Mengapa Belanda mengambil kebijakan tanam paksa atau memberikan satu kebijakan yang memaksa rakyat Indonesia untuk menanam tanaman yang laku di pasaran ekspor. Nah, latar belakangnya adalah yang pertama, sistem sewa tanah atau land rent yang sebelumnya dicetuskan oleh Stamford Raffles itu gagal memberikan keuntungan bagi pemerintahan dan rakyat. Nah, jadi sebelumnya kita ketahui sendiri bahwa ketika Inggris menjajah di wilayah Indonesia,
dia memberikan satu kebijakan yang dinamakan sistem land rent. Land itu tanah, rent itu sewa. Jadi sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah ini kalau dari sudut pandang rakyat Indonesia sendiri mungkin menguntungkan karena tidak terlalu terbebani daripada ketika dijajah oleh Belanda. Namun dari sudut pandang Hindia Belanda, pemerintah Belanda sendiri itu melihat bahwa kebijakan land rent ini dirasa keuntungannya itu sedikit atau kurang. Nah, makanya dicetuskanlah yang namanya kebijakan tanam paksa. Kemudian yang kedua, upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda maupun Kerajaan Belanda. Setelah memasuki masa pemerintahan Hindia Belanda, ternyata banyak sekali konflik yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah di Pulau Jawa. Terjadinya perang-perang di Pulau Jawa mengharuskan Belanda mengeluarkan banyak kas dari kas Belanda sendiri yang kemudian banyak menguras keuangan Belanda. Maka dari itu Belanda mengharuskan untuk mengeluarkan kebijakan tertentu agar kas yang terkuras terutama oleh perang Jawa itu harus terisi kembali. Maka dikeluarkanlah kebijakan tanam paksa. Kulturstelsel sendiri ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Van der Capellen, nah, yaitu dengan menyewakan tanah kepada penguasa-penguasa Eropa. Dengan adanya kebijakan ini, kemudian banyak menguntungkan pihak Belanda karena keuntungan dari kebijakan Kulturstelsel ini adalah berkali-kali lipat dari kebijakan land rent. Nah, maka kemudian kebijakan ini dilihat oleh gubernur selanjutnya, yaitu pada tahun 1830, secara resmi Gubernur Jenderal Van den Bosch kemudian mengumumkan bahwa di semua wilayah Indonesia itu diterapkan yang namanya Kulturstelsel atau dalam bahasa Indonesia itu sistem tanam paksa. Bagaimana aturan dari sistem tanam paksa? Sebenarnya secara umum, secara objektif, aturan tanam paksa itu tidak memberatkan sekali bagi bangsa Indonesia. Aturan tanam paksa dibuat agar kedua belah pihak antara rakyat Indonesia dan dan pemerintahan Belanda itu sama-sama diuntungkan dengan kebijakan ini. Nah, kita baca satu persatu. Yang pertama, pribumi yang mempunyai tanah diwajibkan menanam 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman wajib yang laku di pasaran. Kemudian yang kedua, hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada Belanda. Apabila hasil dari tanaman tersebut melebihi pajak yang ditentukan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada petani. Waktu penanaman tidak boleh melebihi waktu penanaman padi. Kegagalan panen sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang terakhir, wajib tanam dapat diganti dengan tenaga kepada Belanda dengan mempekerjakan selama 66 hari. Pengawasan tanam paksa sepenuhnya diawasi oleh kepala-kepala pribumi, sedangkan pemerintah Belanda pengawas secara umum. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya aturan tanam paksa itu tidak memberatkan pihak rakyat Indonesia. Namun hal ini ternyata berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Nah, jadi yang Pak Ardi jelaskan tadi kan cukup fair ya. Seperti yang pertama, rakyat pribumi yang mempunyai tanah diwajibkan hanya 1/5 saja. Jadi misal kita punya tanah yang luas, itu hanya menyediakan 1/5 saja dari tanah kita. Nah, kemudian yang kedua, tetap memberikan pajak kepada pihak Belanda, namun apabila pajaknya ini melebihi yang ditentukan, maka akan dikembalikan ke petani. Itu kan cukup fair. Kemudian waktu penanaman tidak boleh melebihi waktu penanaman padi, kegagalan ditanggung oleh pihak Belanda. Nah, itu kan cukup fair bagi rakyat kita. Nah,
bagaimana kondisi di lapangan? Nah, kita pelajari. Nah, pelaksanaan tanam paksa. Yang pertama, munculnya satu istilah yang dinamakan kultur prosenten. Nah, kultur prosenten inilah yang sangat memberatkan bagi rakyat kita. Apa itu kultur prosenten? Nah, kita baca bareng-bareng. Melihat aturan tanam paksa memang tidak terlalu memberatkan. Namun kenyataan di lapangan, aturan tersebut sangat berseberangan, menekan dan memberatkan rakyat. Adanya kultur prosenten atau hadiah bagi para kepala daerah yang menyerahkan hasil bumi pribumi tepat waktu, maka akan diberi hadiah semakin memberatkan rakyat. Dengan adanya kultur prosenten ini, para penguasa pribumi berlomba-lomba meningkatkan setoran untuk mendapatkan hadiah lebih banyak dari Belanda. Akibatnya muncul penyelewangan-penyelewangan. Nah, jadi intinya kultur prosenten ini adalah bonus kepada pemimpin daerah atau kepala daerah di satu tempat apabila dia mendapatkan hasil yang melebihi dari yang sudah ditentukan oleh Belanda, maka kepala daerah ini akan mendapatkan bonus. Maka dari itu di lapangan sendiri kultur prosenten ini bagi kepala daerah itu kemudian menjadikan mereka menekan rakyat Indonesia. Jadi sesama pribumi, yang satu pribumi dia sebagai rakyat, yang satu pribumi sebagai kepala daerah itu saling berseberangan. Bahkan satu memihak Belanda, satu memang benar-benar tertindas oleh pihak Belanda. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan tanam paksa? Yang pertama, pembagian tanah yang diwajibkan untuk ditanami yang semula 1/5 dari tanah bertambah menjadi 1/3, bahkan 1/2. Ada pula yang seluruhnya karena tanahnya subur. Yang kedua, kegagalan panen dibebankan pada petani. 3, tenaga kerja yang seharusnya dibayar oleh pemerintah ada kenyataannya tidak dibayar. Kemudian yang nomor 4, waktu penanaman yang dibutuhkan melebihi waktu penanaman padi. Yang kelima, kelebihan hasil yang seharusnya diserahkan ke petani ternyata tidak dikembalikan. Yang keenam, pekerjaan yang diberikan Belanda ternyata lebih berat dari yang ditentukan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa penyelewengan yang terjadi di wilayah Indonesia, di desa-desa, di tempat-tempat yang subur itu tidak murni dilakukan oleh pihak Belanda, melainkan juga dilakukan oleh orang-orang kita sendiri, terutama dengan munculnya kebijakan kultur prosenten yang diterapkan oleh pihak Belanda. Kemudian, apa akibat yang ditimbulkan oleh tanam paksa? Yang pertama adalah bagi Indonesia, terutama bagi wilayah Jawa. Banyak sawah dan ladang terbengkalai karena petani yang tidak mampu mengolah tanamannya. Kemudian yang kedua, tanam paksa semakin memberatkan rakyat dengan aturan-aturan yang ditetapkan Belanda. Yang ketiga, tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan. Yang keempat, kemiskinan semakin meluas. Dan yang terakhir, meningkatnya kematian secara drastis karena kelaparan dan wabah penyakit. Sedangkan bagi Belanda sendiri, yang pertama, keuntungan dan kemakmuran bagi Belanda. Kemudian yang kedua, hutang yang sebelumnya membebani sedikit demi sedikit terlunasi. Kemudian yang ketiga, pemasukan yang melebihi anggaran belanja. Dan yang keempat, terpenuhinya kas negara Belanda. Dan yang terakhir, berkembangnya perdagangan Belanda di Indonesia. Nah, jadi sangat timpang sekali apa yang terjadi bagi Indonesia dan bagi Belanda. Yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan akibat adanya kebijakan kultur stelsel ini. Akhir dari kebijakan tanam paksa. Nah, dengan adanya kebijakan yang sangat menekan kepada rakyat Indonesia, kemudian muncullah protes-protes dari berbagai pihak. Nah, di sini ada 3 pihak yang dengan keras memprotes kebijakan tanam paksa
yang dilakukan oleh pihak Belanda. Nah, di antaranya yang pertama ada golongan pengusaha. Golongan pengusaha ini menganggap bahwa adanya sistem tanam paksa itu sangat memberatkan bagi bangsa Indonesia dan terutama menyalahi sistem liberalisme yang dijunjung oleh para pengusaha dari pihak Belanda. Nah, kemudian yang kedua ada Baron van Houvel. Di sini kalian bisa lihat gambar dari Baron van Houvel atau fotonya. Baron van Houvel ini dia adalah anggota parlemen Belanda. Walaupun dia berasal dari anggota parlemen, namun dia juga mengecam apa yang dilakukan oleh pihak Belanda dengan cara menerapkan sistem tanam paksa. Baron van Houvel menyuarakan aspirasinya dengan menuntut agar sistem tanam paksa ini segera dihapus. Kemudian yang terakhir ada Edward Does Dekker. Does Dekker ini merupakan tokoh yang mengecam kebijakan tanam paksa dengan cara membuat sebuah tulisan. Dia menulis buku yang yang berjudul Max Havelaar dan dia sendiri menulis namanya sendiri sebagai seorang penulis itu dinamakan Multatuli. Multatuli adalah nama samaran untuk menggambarkan bahwa buku yang ditulis ini bukan berasal dari Edward Does Dekker sendiri. Kemudian isi dari buku Max Havelaar sendiri adalah penggambaran penderitaan pribumi akibat adanya tanam paksa. Nah, itulah akhir dari sistem tanam paksa yang kemudian berangsur-angsur membuat pemerintah Belanda memutuskan agar sistem tanam paksa ini dihentikan karena adanya protes-protes dari berbagai pihak. Oke, cukup sekian materi dari kultur stelsel atau tanam paksa. Apabila ada yang perlu ditanyakan silahkan komen atau tanya langsung ke Japri saya, ke WA saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.